Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan yang mulia ini, marilah kita satukan tekad, yaitu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang bukan hanya sekedar ucapan di lisan, tapi kesadaran hati bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang melihat kita baik dalam keadaan ramai ataupun dalam keadaan sendiri. Hadirin rahimakumullah. Kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di penghujung zaman. Kita merasakan dan mengalami apa yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Dulu 1400 tahun yang lalu beliau pernah bersabda, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat hatta yataqarabaz zaman, sampai waktu terasa cepat berlalu. Fatakunus sanatu kasyahri, maka dirasakan satu tahun seperti satu bulan. Wasyahru kal jum'ati, satu bulan seperti satu pekan. Watakunul jum'atu kal yaumi, satu pekan seperti satu hari. Wayakunul yaumu kasa'ati, satu hari seperti satu jam. Watakunus sa'atu qaddaramati bin nar, satu jam terasa seperti kilatan sambaran api. Ini sudah kita rasakan, sudah kita alami, bahwasannya kita merasakan satu tahun seperti satu bulan seperti satu pekan seperti satu hari seperti satu jam seperti daun kering yang terbakar oleh api. Kenapa demikian? Kenapa umat-umat akhir zaman merasakan seperti itu? Sebelum menjawab kenapa, marilah kita tengok ke belakang, marilah kita bercermin kepada orang-orang terbaik, yaitu salafus soleh dan generasi keemasan Islam. Bahwasanya mereka pun sama manusia, satu hari mereka sama 24 jam, mataharinya pun sama, terbit di timur, tenggelam di barat. Makanan yang mereka makan sangat sederhana, dan fasilitas yang mereka punya sangat terbatas. Tidak ada listrik, tidak ada jaringan internet, dan tidak ada kendaraan yang serba cepat. Tapi demi Allah, lihatlah apa yang mereka hasilkan. Lihatlah Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau wafat pada usia 45 tahun. Beliau tidak menikah, tapi umur beliau dihabiskan untuk ilmu pengetahuan. Lihatlah At-Tabari, menurut sebuah riwayat, beliau menulis 40 lembar per hari selama 40 tahun. Maka kita kenal ada tafsir At-Tabari, tafsir pertama di dunia ini. Kemudian lihatlah, ada namanya Zaid bin Thabit, pemuda pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau diperintahkan oleh Nabi untuk mempelajari satu bahasa yang lumayan sulit, yaitu bahasa Ibrani atau bahasa Suryani. Tapi Zaid bin Sabit bisa menyelesaikan, bisa mampu memahami bahasa Ibrani ini kurang dari 3 pekan. Lihatlah, ada namanya Muhammad Al-Fatih, umurnya masih 21 tahun. Di zaman kita, umur semuda itu masih sibuk scroll media sosial, masih sibuk dengan masalah percintaan. Ini umur 21 tahun, Muhammad Al-Fatih sudah bisa menaklukkan benteng terkuat di dunia pada saat itu, yaitu Konstantinopel. Hadirin rahimakumullah, mengapa demikian? Kita lihat waktu-waktu mereka sangat produktif, sedangkan waktu kita sangat sempit. Apa rahasianya? Satu kata: keberkahan, barokah. Waktu yang mereka punya berkah karena dipakai untuk ketaatan. Waktu yang kita punya hilang keberkahannya karena banyak kebocoran. Kita merasa waktu cepat berlalu. Sebetulnya bukan waktu yang cepat berlalu, tapi kita membuang waktu begitu saja. Hadirin rahimakumullah, ada 2 penyakit kronis bangsa ini, manusia pada saat ini, terkhusus umat Islam. Ada 2 penyakit yang betul-betul harus kita sadari ada di diri kita semua. Yang pertama adalah penyakit berlebih-lebihan dalam beramal yang tidak ada manfaatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yang artinya di antara tanda sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Hadirin rahimakumullah, ulama dulu pelit sekali terhadap waktu. Sampai-sampai Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan bahwasannya, aku melihat para sahabat Nabi Muhammad SAW sangat pelit terhadap waktu yang mereka punya. Terlebih lagi para sahabat utama lebih pelit daripada kalian terhadap harta kalian sendiri. Kemudian Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, wahai manusia, kalian itu adalah sekumpulan hari. Setiap kali hari berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Waktu yang kita punya sama dengan waktu orang dulu, 24 jam dalam satu hari, 365 hari dalam setahun, sama. Tapi kenapa demikian? Kita kurang menghargai waktu, kita boros terhadap waktu. Berapa jam waktu yang kita punya hanya untuk main media sosial? Berapa jam waktu yang kita punya hanya untuk ngopi-ngopi, membicarakan aib orang lain? Kemudian penyakit yang kedua adalah hilangnya keberkahan waktu di pagi hari. Hadirin rahimakumullah, dulu orang soleh itu bangunnya sebelum subuh. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi harinya. Dulu orang-orang soleh setelah sholat subuh mereka tidak tidur lagi. Mereka beraktivitas, mereka mencari ilmu, mereka bekerja, mereka membuat diri bermanfaat untuk orang lain. Tapi coba kita lihat kepada diri kita. Setelah bangun tidur, sholat subuh, kemudian kita tidur lagi. Bahkan sholat subuhnya kesiangan. La haula wala quwata illa billah. Hadirin rahimakumullah, itulah penyakit kita. Yang pertama, kita terlalu urusin orang lain, dan yang kedua, kita kehilangan berkah waktu di pagi hari. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan dari beberapa orang-orang soleh itu sebetulnya apa rahasianya? Rahasianya ternyata cuma 3. Yang pertama adalah perbanyak zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mereka punya target harian, apa yang harus saya capai hari ini.
Yang ketiga adalah menjadikan sesuatu itu bermanfaat. Apakah ini manfaat atau tidak? Manfaat kerjakan, tidak manfaat tinggalkan. Hadirin rahimakumullah, waktu itu ibarat batu es. Apabila kita pakai untuk mendinginkan minuman ataupun tidak kita pakai, batu es itu akan mencair. Begitupun waktu, mau kita pakai untuk ketaatan atau mau kita pakai untuk maksiat atau kita biarkan begitu saja, waktu itu pasti akan habis. Dan hadirin rahimakumullah, mengawali tahun baru 2026 ini, mudah-mudahan kita sudah tidak menyalahkan waktu lagi. Sebetulnya bukan waktu yang salah, tapi kitalah yang salah dalam mengelola waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya setiap manusia itu dalam keadaan rugi, kecuali orang yang beriman, orang yang mengerjakan amal soleh, orang yang selalu saling menasehati dalam kebaikan, dan orang yang saling menasehati dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha mastata'tum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita wa sallamta ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik wa sallim amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil umurana fi ta'atika wa ta'ati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.